Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2491, Tekanan dan Peluang. Setelah mendengar peringatan Sender, Minos tetap diam selama 1 menit, menyadari bahaya maksimum bagi kelompoknya belum berlalu, seperti yang ia duga sebelum datang ke Magma Barrens. Salah satu mayat mendekatinya dan bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" Orang-orang itu berakhir dalam situasi mereka hari ini karena kita mengejutkan mereka dan membunuh mereka dengan cepat. Kau tidak akan bisa melakukan hal yang sama terhadap seorang jenderal. Dan bahkan jika kau menemukan cara untuk bertahan hidup dalam pertarungan melawan mereka, yang harus dilakukan jenderal adalah mengorbankan flash drain mereka, dan kau akan tamat. Dengan kekuatan seorang kultivator tingkat 12, jenderal seperti itu tidak akan dapat dihentikan oleh siapapun di antara kita. Ruth khawatir karena dia tidak memikirkan kemungkinan ini. Musuh-musuh masa kini tidak menggunakan parasit mereka untuk memperkuat diri karena 2 alasan. Pertama, mereka tidak punya waktu. Serangan musuh cepat dan menentukan, karena Minos tahu bagaimana mereka akan bersikap dalam pertempuran. Karena mereka tidak jauh lebih kuat dari kelompok ini, musuh tidak punya cara untuk menggagalkan rencana seseorang yang bisa melihat masa depan. Alasan kedua adalah bahwa bahkan jika mereka menggunakannya, itu sudah cukup bagi kelompok Minos untuk melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, pertempuran akan sama saja. Namun dengan seorang jenderal, semuanya bisa berbeda. Mereka dapat dengan mudah melampaui kecepatan reaksi Minos, dan bahkan jika anggota kelompok ini mengorbankan parasit mereka. Kekuatan seseorang yang dapat mencapai tahap ke-12 untuk sementara tidak dapat diimbangi olehnya, bahkan dengan pengorbanan parasit anggota kelompok. Minos menatap Sender dan menunjuk ke Sovereign level 113. Untuk saat ini, orang ini adalah senjataku melawan jenderal. Tapi mari kita pikirkan lebih lanjut tentang pilihan kita saat kita kembali ke guild. Ada beberapa misi yang bisa kita lakukan tanpa mengambil risiko terlalu banyak dalam jangka pendek. Pengirim mendesah, menyadari dia tidak akan bertahan lama di dunia ini. Apalagi yang perlu aku persiapkan? Tanya Minos kepadanya. Pengirim membalas. Perlawanan di Balai Penegakan Hukum, kesulitan dalam membeli sumber daya, pesaing yang lebih kuat dalam upaya promosi, serangan terhadap rekan Anda dalam misi eksternal, singkatnya, hal yang biasa. Jembei punya alasan di luar motivasi pribadi untuk bertindak melawanmu. Banyak orang di guild mungkin tidak membencimu atau bahkan punya sejarah denganmu. Namun, mereka menginginkan kepalamu karena hal-hal yang bisa kau miliki, karena mengalahkan seseorang yang terkenal dan disegani adalah hal yang baik. Dan karena mereka takut kau akan mengancam mereka di masa mendatang. Aku bisa memberimu daftar lengkap siapa saja yang mungkin akan melawanmu mulai sekarang. Kami sudah cukup siap sebelumnya untuk melawanmu. Siapkan daftarnya. Aku ingin kelompokku sudah memilikinya sebelum kita kembali ke markas. Kata Minos sebelum mengalihkan perhatiannya ke mayat-mayat itu. Terima kasih atas bantuanmu dalam pertempuran hari ini. Sayangnya, kamu harus kembali. Kedelapan orang itu mengangguk tanda mengerti sebelum Minos mengembalikan tubuh mereka ke peti mati. Mereka menghilang saat diangkut kembali ke markas faksi. Sementara Otis dan seorang manusia mengumpulkan mayat-mayat musuh, serta barang-barang penyimpanan luar angkasa dari orang-orang yang telah meninggal tersebut, Minos dan Ruth berjalan menuju Theo. Di mana pria itu masih menjalani ujiannya. Pengirim mengikutinya dalam diam, setelah meminum ramuan pemulihan untuk menyembuhkan luka dalam jiwa dan raganya. Sepertinya akan butuh waktu sebelum keadaan menjadi lebih mudah bagi kita, komentar Ruth kepada suaminya, merasa tertekan karena masalah mematikan lainnya menghadang mereka. Ia tertawa getir. Tetapi ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Musuh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi itu berarti tekanan untuk menjadi lebih kuat akan membawa kita lebih jauh. Kita akan menghadapinya seperti biasa. Ia meraih pinggangnya sebelum menciumnya, jelas khawatir, tetapi tidak kehilangan ketenangannya. Kita akan berpencar untuk berkultivasi sementara Theo menyelesaikan misinya. Aku tidak merasakan adanya masalah di sekitar sini, jadi Sender dan aku akan berkultivasi sementara kau memantau sekeliling kita. Katanya sambil duduk di atas batu hitam di puncak gunung berapi yang masih aktif itu. Ruth dan 2 orang lainnya segera memposisikan diri untuk mengamati sekeliling sementara 2 orang terkuat di sana memulai kultivasi mereka. 4 jam kemudian, semua orang dalam kelompok sudah mendapat kesempatan untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Di akhir jam-jam itu, Theo menaklukkan bunga api abadi dan menyelesaikan misinya dengan menyimpannya di cincin spasialnya. Akan tetapi, meskipun ia harus memberikan sumber daya ini ke Serikat untuk menyelesaikan misinya, manusia ini tampak berbinar-binar ketika ia selesai mengumpulkan bunga ini. Setelah mampu berkultivasi selama 30 menit, dia siap mengikuti kelompoknya untuk membantu kelompok berikutnya menyelesaikan misi mereka ketika dia mengatakan apa yang telah dialaminya dalam beberapa jam terakhir. Misi-misi ini bukan hanya untuk menempatkan kita dalam bahaya.
Ketika saya mendapatkan hak untuk memanen bunga api abadi, saya mengalami banyak kesulitan. Namun di akhir proses, saya merasa seolah-olah jiwa saya telah dibersihkan oleh api. Dan fondasi saya telah sedikit lebih kuat. Bahkan kultivasi menjadi lebih mudah setelah saya selesai memanennya. Oh, teman-temannya menatapnya, senang untuk Theo. Saya merasa saya bisa mencapai level 108 lebih cepat. Minos memandang Ruth secara berbeda dan membuatnya mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Ada musuh yang menunggu mereka dan berencana melawan mereka, tetapi sementara musuh menempatkan mereka dalam bahaya. Peluang muncul di hadapan mereka. Ayo kita cari esensi api yang harus dikumpulkan Ruth di kaldera pusat, kata Minos. Bersemangat untuk menyelesaikan misi ketiga dari 5 misi yang harus mereka selesaikan di Magma Barrens. Keenamnya berjalan menuju inti Magma Barrens. Area paling berbahaya di wilayah tempat Ruth dan Minos harus menjalankan misi mereka, menurut apa yang dikatakan Sender kepada mereka beberapa jam sebelumnya. Pengirim tahu lokasi setiap tempat yang harus dilalui kelompok itu untuk menyelesaikan misi mereka. Jadi sekarang, alih-alih berkeliling area mencari target, mereka langsung menuju tempat-tempat yang juga terdapat jebakan yang ditinggalkan kelompok Jembe. Tetapi dengan Sender di dalam kelompok, menghadapi jebakan ini akan menjadi kesulitan termudah yang akan dihadapi kelompok tersebut dalam beberapa hari ke depan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2492, bagian terakhir dari misi Magma Barrens. 2 minggu setelah pertempuran dengan kelompok Jembe, Minos dan kelompoknya berada di lembah Obsidian, area lebih jauh di utara Magma Barrens. Setelah menyelesaikan misi Ruth di kaldera tengah beberapa hari sebelumnya, Minos kini tengah menjalankan misinya untuk mengumpulkan sisa-sisa makhluk yang telah lama hilang di lembah Obsidian. Di area kaca vulkanis hitam cemerlang ini, tempat terdapatnya endapan mineral langka. Kelompok sahabat Minos duduk dalam posisi teratai di area tersebut, sementara dia berjalan di sepanjang jalan yang terbakar di area yang terus-menerus terbakar. Minos menahan siksaan api saat ia berjalan melewati api kebiruan di area tersebut, di mana pasir membentuk kaca dalam jumlah besar dengan suara retakan yang keras. Saat itu, kultivasinya telah mencapai puncak level 108, dan ia telah meminjam kekuatan salah satu rekan satu kelompoknya. Sementara itu, kemampuan ketahanan apinya sedang beraksi, dengan api merah menutupi tubuhnya dan melindunginya dari area tersebut. Berkeringat deras saat merasakan tekanan di area tersebut yang mencoba mencegahnya mencapai titik tengah lereng berbentuk corong yang sedang didakinya. Minos menggunakan kekuatan fisik dan mentalnya untuk menyelesaikan cobaan berat ini. Dengan mata naga yang sepenuhnya aktif, serta perlindungan mental dari mimpi tak terbatas, semua bentuk imajiner monster api melawannya saat ia mencoba memanipulasi mereka. Sementara itu, ia merasakan perlawanannya terhadap api menyelesaikan peningkatannya, berevolusi setelah menantang area yang terbakar selama lebih dari sehari. Dengan langkah terakhirnya, Minos mencapai puncak lereng dan tiba-tiba merasakan aura api di area itu tidak lagi menekannya, meskipun api di sekelilingnya tetap sama seperti beberapa saat yang lalu. Api khusus meledak di depan Minos, membentuk tubuh semi-transparan dari makhluk sadar, tetapi tanpa bentuk yang pasti. Selamat karena selamat dari cobaan api. Nikmati warisanku, anak ajaib. Saat Minos mengalihkan perhatiannya ke makhluk itu segera menghilang setelah mengucapkan kata-katanya. Seolah ada sesuatu yang berubah, api di puncak bukit yang terbakar itu padam, memperlihatkan kerangka hitam mengilap dari apa yang tampak seperti makhluk bersayap. Di samping kerangka ini, 3 telur berwarna yang ditutupi sisik khusus menarik perhatian Minos. Tujuannya adalah mengumpulkan kerangka di depannya. Namun, untuk telur-telur itu, dia tidak berkewajiban untuk memberikannya kepada serikat. Menarik, dia menyimpan kerangka dan telur itu di cincin spasialnya, sambil bertanya-tanya apa yang akan mereka berikan kepadanya. Namun saat ia berbalik untuk pergi, ia merasakan sensasi di tubuhnya yang mirip dengan terobosan dan berhenti. Itu bukanlah terobosan. Meski begitu, Minos tidak ragu untuk duduk dan dengan tenang memproses apa yang mulai terjadi di tubuhnya. Kemampuanku berkembang. Dia menyadari asal-usulnya, dan segera merasakan kemampuannya mengendalikan dan menahan api saat dia menyelimuti tubuhnya dengan api, bahkan tanpa perintahnya. Api merah yang menyelimutinya berubah warna, muncul bercak-bercak kebiruan yang membesar seiring napas Minos berlalu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh tubuh Minos diselimuti api biru. Sementara alih-alih sensasi tercekik yang ia rasakan beberapa saat yang lalu, ia merasakan sesuatu yang membebaskan, seolah-olah semua tekanan pada dirinya tiba-tiba menghilang. Bahkan saat kultivasinya mulai kembali normal, ia tetap merasa bebas dan betah di daerah ini. Pada saat yang sama, tanpa menyadarinya, bongkahan pasir yang menyentuhnya berubah menjadi kristal. Kristal obsidian. Obsidian adalah material khusus, material penting untuk membuat senjata ampuh, dengan banyak khasiat, termasuk refleksi spiritual, ketahanan super, dan kuat melawan bentuk roh. Menurut legenda tentang obsidian,
senjata yang terbuat dari bahan ini dapat dengan mudah melukai jiwa targetnya, bahkan jika penggunanya tidak memiliki kekuatan untuk melukai jiwa lawan. Pengirim melihat ini saat dia satu-satunya yang mengawasi Minos. Dan dia menyadari betapa lebih mudah bagi tuannya untuk menyelesaikan misinya sendiri di Magma Barrens dibandingkan dengan 3 orang lainnya yang telah menyelesaikan misi mereka. Tidak hanya itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena menghargai kemampuan alami Minos untuk memanfaatkan peluang. Dia tampak lebih kuat sekarang. Minos benar-benar monster. Sekarang aku tahu betapa bodohnya kita melawannya. Sender berpikir dalam hati saat melihat waktu yang semakin dekat bagi mereka untuk berangkat ke tujuan akhir kelompok itu di Magma Barrens. Setelah beberapa menit, Minos menyelesaikan keahliannya dan meninggalkan puncak, kembali ke sisi teman-temannya. Ruth dan yang lainnya segera meninggalkan keadaan meditasi mereka sebelum kelompok itu melanjutkan perjalanan setelah meraih kemenangan lainnya. Sekarang mereka hanya punya satu misi lagi yang harus diselesaikan. Setelah itu, saatnya kembali ke Examire. Saat Minos dan kelompoknya berjalan melewati Magma Barrens, berita kematian Jembei telah sampai ke markas besar Serikat. Dengan kematiannya yang dikonfirmasi oleh anggota faksinya sendiri, informasi Jembei telah dihapus dari balai arsip, dan berita tentang suksesi faksinya telah beredar di pusat kota. Di tengah semua ini, Sang Jenderal, kontak Jembei, menerima pembayaran sore itu untuk misi yang telah dibahas Jembei dengannya sebelumnya. Pada saat itu, menghadap pemimpin baru faksi Jembei, seorang penguasa level 112, Jenderal ini menatap mata alien di depannya dan bertanya, "Kapan kau ingin aku menghadapinya? Aku tidak bisa melakukannya sekarang." Berdasarkan jadwal yang ditinggalkan Jembei, Minos mungkin sedang menyelesaikan misinya atau sudah menyelesaikannya. Hampir mustahil bagiku untuk menghubunginya sekarang. Lakukan misi eksternal pertama yang dia lakukan setelah kembali dari Magma Barrens, kata orang di depan Sang Jenderal. Kita akan mengurus rekan-rekannya yang lain sendiri, Jenderal. Baiklah. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu bagaimana Minos menghadapi kelompok sekuat itu? Tidak. Kami menduga bahwa pengirim entah bagaimana jatuh ke dalam kendali Minos dan pasti telah membantu pemimpin barunya menghapus perangkat komunikasi otomatis kelompok tersebut sebelum kami menerima transmisi misi. Kata pemimpin faksi itu, agak kesal dengan kegagalan dan kekalahan ini. Mereka tidak hanya gagal membunuh Minos, mereka juga kehilangan salah satu anggota mereka karena dibantai musuh. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2493, Pengaruh yang Tumbuh. Sementara faksi Jembei bersiap untuk gerakan berikutnya, dengan pemimpin baru mereka siap melanjutkan perburuan yang telah dimulai Jembei. Kelompok rekrutan yang dibawa Minos ke Serikat bergerak maju sendiri. Di luar kota, Abby berjalan bersama Gloria dan Lily, ketiganya mengenakan seragam penegak hukum. Di antara mereka, Abby mengenakan simbol prajurit pada seragamnya, pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat rekrutmen yang masih dikenakan Gloria dan Lily. Dari rekan-rekan Minos yang baru saja bergabung dengan Serikat, 3 orang telah menyelesaikan cukup banyak misi opsional untuk memperoleh poin prestasi yang dibutuhkan untuk ujian promosi. Ketiganya telah memperoleh tempat mereka sebagai prajurit biasa setelah mendaftar untuk ujian promosi dan dengan mudah mengalahkan pesaing mereka. Selain Abby, Kendrick dan Vico adalah 2 orang yang saat ini berpangkat prajurit. Sementara itu, yang lainnya berusaha untuk tumbuh secepat mungkin, melakukan misi opsional dan mengurangi latihan selama beberapa minggu terakhir. Karena mereka sudah sangat kuat, mereka tidak perlu berlatih dan bertumbuh untuk dapat menjalankan tugas mereka sebagai rekrutan dengan mudah. Meski begitu, ke-8 orang itu pernah bertugas sebagai penegak hukum selama mereka bergabung di Armans, seperti ketiga wanita yang berpatroli di area luar Serikat ini. Pekerjaan ini luar biasa. Meskipun gajinya tidak seberapa, selalu ada pembuat onar yang memberi kami kesempatan untuk mendapatkan komisi atas penangkapan dan hukuman yang kami berikan. Kata Lily sambil berjalan di samping ibu tirinya. Minos telah menyarankan agar semua rekannya menjadi penegak hukum. Pekerjaan sebagai penegak hukum tidak menjanjikan gaji tinggi dalam waktu singkat. Jika Anda telah lama menjadi penegak hukum, pekerjaan ini akan memberikan gaji yang besar. Namun, dalam jangka pendek, peluang untuk mendapatkan banyak poin sangatlah kecil. Abby tersenyum saat orang-orang di jalan mereka memberi jalan saat mereka mengenalinya. Ada orang-orang bodoh yang sombong di seluruh alam semesta yang mendapat masalah dengan orang-orang yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Minos benar, berada di posisi di mana banyak orang membenci Anda sebenarnya mendatangkan banyak peluang. Abby dan putranya Kendrick telah memperoleh poin prestasi untuk promosi mereka dengan cara yang sama. Anggota eksternal yang menduduki jabatan lebih tinggi dari mereka menantang mereka berdua. Seperti yang dilakukan Minos di masa lalu, mereka telah mengalahkan lawan-lawan mereka dan mendapatkan poin prestasi yang cukup untuk membayar ujian promosi. Sedangkan Vico, dia tidak ditantang. Dia memanfaatkan kesempatan yang muncul untuk menjalankan misi eksternal yang dimulai oleh Balai Penegakan Hukum. Meskipun ia adalah anggota eksternal Serikat, kultivasinya cukup tinggi untuk menjadi perwira muda.
Atasannya memberinya kesempatan dengan menarik beberapa tali di wilayah dalam, yang menjamin poin prestasi yang dibutuhkan Viko untuk tumbuh lebih cepat. Bagaimanapun, sementara ketiga wanita itu berbicara tentang keuntungan menjadi penegak hukum, Gloria melihat salah satu anggota faksi Jembei di kejauhan. Mereka mengawasi kita lagi. Gloria bergumam kepada rekan-rekannya. Sepertinya apa yang terjadi minggu lalu tidak membuat mereka takut. Setelah mengalahkan musuh dalam tantangan dan mendapatkan promosi ke prajurit, Abby telah menangkap anggota faksi Jembei level 108 karena menguntit dan memata-matai rekan-rekannya. Jelas, pria itu tidak lama mendekam di penjara, karena dia adalah anggota internal guild, sementara dia hanya anggota eksternal. Namun pada kesempatan itu, Abby telah menggunakan salah satu mayat level 110 miliknya untuk menunjukkan betapa sulitnya menghadapinya. Kini setelah dia melihat seorang pria yang lebih kuat dari sebelumnya tengah mengawasinya dari kejauhan, Abby mengerutkan kening sebelum berjalan mendekati individu level 110 itu. Tidak biasa menemukan kultivator sekuat itu di luar guild. Jadi, sementara orang ini mengawasi mereka, bersembunyi, hanya sedikit orang di area kota yang sibuk ini yang tahu bahwa dia ada di sana. Abby dan kedua temannya berjalan mendekatinya, seorang perwira menengah, wanita berambut biru dengan senyum menantang di wajahnya. Tidak setiap hari kita melihat perwira menengah di daerah ini, katanya dengan suara keras, menarik perhatian banyak rekrutan dan prajurit di tepi jalan penting di pinggiran kota ini. Alien itu menatap wanita berambut biru itu dengan rasa ingin tahu, melepaskan tudung dari kepalanya, dan berhenti bersembunyi. Penegak hukum Miller, saya hanya lewat saja, hehe. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan bintang baru seperti Anda, katanya dengan nada yang jelas-jelas sarkastis. Abby tersenyum padanya, kudengar Jembei meninggal. Dia adalah teman baikmu, begitulah rumornya. Sangat disayangkan tragedi seperti ini terjadi. Serikat ini akan kehilangan seseorang sekaliber perwira Jembei. Pria itu berkata dengan serius sambil mengepalkan tinjunya di belakang punggungnya. Abby berkomentar dengan nada yang lebih rendah, cukup untuk didengar oleh kedua rekannya dan perwira menengah di depannya. Entahlah, mungkin serikat akan menggunakan kekuatannya di masa mendatang, hehe. Setelah itu, dia berjalan melewati lelaki bermata lebar itu, yang melotot ke arahnya sementara salah satu tangannya gemetar. Dasar jalang, kau mengancam kami? Ia menahan diri untuk tidak menyerang penegak hukum di siang bolong. Tetapi ia tidak dapat menahan amarahnya karena kemungkinan Abby akan membangkitkan Jembei dan menggunakan orang itu untuk melawan anggota faksi setelah kematiannya. Sayangnya baginya, meskipun dia adalah perwira menengah, penegak hukum adalah satu-satunya orang di seluruh serikat yang tidak mengikuti hierarki alami organisasi. Jika dia bergerak melawan Abby di sana, dia akan memberi wanita itu alasan untuk menyerang dan menghukumnya. Abby melanjutkan perjalanan bersama teman-temannya. Sementara puluhan alien di area tersebut bergumam tentang pertemuan ketiganya dengan petugas perantara. Apakah Anda melihatnya? Apakah saya salah atau apakah penegak hukum Miller baru saja mengintimidasi seorang petugas menengah? Sial, kurasa itu benar. Dia mengatakan sesuatu yang membuatnya marah. Lihat wajahnya yang jelek. Penegak hukum Miller kuat. Dengan mayat-mayatnya, dia dapat dengan mudah menghadapi seseorang yang beberapa tingkat lebih kuat darinya. Ini adalah awal dari era baru. Minos tua telah kembali untuk memimpin serikat. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2494, Ancaman yang Berubah. Sementara itu, di bagian lain kota, di luar markas Armans, Kendrick baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai pandai besi. Seperti ayahnya, Kendrick telah diarahkan ke bidang di mana ia memiliki bakat untuk menjadi seorang profesional yang terampil. Armans mengharuskan anggotanya untuk memiliki setidaknya 2 spesialisasi, yaitu spesialisasi prajurit dan seni sekunder. Serikat tersebut percaya bahwa hanya dengan membina para jenius yang dapat melakukan lebih dari sekadar bertarung. Mereka dapat mencapai tujuan mereka untuk menciptakan supremes yang mampu mencapai alam atas. Jalan kultivasi semakin sulit jika seseorang melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Tanpa metode yang luar biasa, mustahil untuk mencapai kesempurnaan yang dibutuhkan untuk memasuki alam atas. Karena kemampuan spasialnya, tetapi juga karena kekuatan naga yang diperolehnya dari artefak yang diserapnya di Ganawai Sanctuary, Kendrick memiliki ketertarikan yang kuat pada penempaan. Sejak bergabung dengan guild, ia telah belajar menempa setiap hari, menggabungkannya dengan misi wajib dan opsionalnya. Sedangkan untuk pelatihan dan pengembangan, dia hampir tidak menghabiskan sehari pun untuk itu sejak dia bergabung dengan serikat. Seperti yang disarankan Minos sendiri pada kelompok itu. Tidak satu pun dari 8 pendatang baru di serikat itu yang berusaha menjadi lebih kuat pada saat itu, melainkan ingin mendapatkan prestasi dan mendekati posisi yang lebih tinggi di serikat. Jadi ketika dia menyelesaikan studinya di bidang penempaan hari ini, dia berjalan menuju Balai Penegakan Hukum dan menemui Grisdy di tengah jalan. Ada misi opsional yang menarik di Mission Hall sore ini. Kau harus mencobanya, kedengarannya menarik, kata wanita itu sambil berjalan di sampingnya.
Apa itu? Tanyanya. Itu jebakan, tapi jebakan yang bisa memberimu banyak poin prestasi jika kau menanganinya dengan baik. Dia menjelaskan bagian krusialnya. Pada dasarnya, Anda diminta untuk membantu seorang perwira muda menguji senjatanya. Anda harus menjadi pandai besi untuk ikut serta dalam misi ini, dan Anda juga harus memiliki tingkat kultivasi minimal 105. Apa jebakannya? Tanyanya sambil menatap wanita cantik di sebelahnya, yang tidak begitu akur dengannya seperti sebelum dia dikhianati, tetapi tidak seburuk setelah sikapnya di The Blossom World. Grisdy menjelaskan, pandai besi yang menciptakan misi ini adalah anggota Jade Chainsaws. Jade Chainsaws adalah nama faksi yang sebelumnya dipimpin oleh Jembe. Oh, apa menurutmu mereka membuat misi ini untuk memancingku? Kendrick menyipitkan matanya. Misi itu hanya muncul di bagian luar kota. Berapa banyak anggota luar yang merupakan pandai besi dan memiliki kultivasi level 105 di kota luar? Dia tersenyum padanya. Begitu ya? Berapa banyak poin prestasi yang sedang kita bicarakan? 20.000 poin untuk misi tersebut. Namun, jika dia mencoba membunuhmu, seperti yang kuduga, kau bisa menantangnya sampai mati dan mengambil sebagian besar poin prestasinya. Itu akan cukup untuk membiayai promosimu hingga kau menjadi perwira junior. Menarik juga. Aku akan mampir ke Mission Hall nanti. Kendrick tersenyum penuh minat. Awalnya, dia dan teman-temannya hanya diawasi oleh anggota Jade Chainsaws. Namun sejak kematian Jembe, dan terutama setelah Vico, Abby, dan Kendrick dipromosikan, hal-hal aneh telah terjadi. Mereka tidak lagi hanya diawasi, dan musuh-musuh mereka secara aktif mencoba mengambil tindakan terhadap 8 pendatang baru di guild tersebut. Akan tetapi, Kendrick tidak hanya mewarisi sisi suka main perempuan dari ayahnya. Jika mereka menginginkan darah, biarlah. Aku akan membantu mereka merasakan darah saat mereka mati. Kendrick mengepalkan tangannya sebelum melihat gedung Balai Penegakan Hukum di luar serikat. Namun, sebelum memasuki fasilitas tersebut, ia dan Grisdy sempat bertemu dengan salah seorang hakim di pos tersebut, yang nampaknya hendak keluar setelah selesai melaksanakan tugas hariannya. Prajurit Kendrick Stuart, kata alien itu sambil berhenti di depan pemuda itu, yang merupakan campuran Abby dan Minos. Aku sudah banyak mendengar tentang tindakanmu. Sama seperti ayahmu, kau melebih-lebihkan hukumanmu. Hati-hati, tidak baik tumbuh di aula seperti itu. Atasanmu tidak menyukainya. Kendrick mengabaikan pertanyaan Grisdy dan menatap tajam ke arah tetua level 107 di depannya. Jika keputusanku tidak adil, pada akhirnya Panglima tertinggi akan menghukumku. Sampai saat itu, aku akan terus menegakkan aturan serikat. Adapun mereka yang mau membuat onar, mereka akan menerima hukuman maksimal di bawah pengawasanku. Melihat ekspresi jelek pada gadis di sebelah Kendrick, dan mereka berdua berjalan ke arahnya tanpa membuat gerakan apapun untuk menyapa, hakim ini mengeluarkan suara tidak senang. Manusia sialan, mereka semua hama kurang ajar. Dia pergi tanpa berkata apa-apa, dalam posisi yang dibencinya. Ketika dia melihat ekspresi wajah para penegak hukum di sekitarnya. Orang-orang yang biasanya dia tekan dan tekan, sekarang menatapnya dan melihat bahwa dia hanya melawan yang paling lemah, dia tidak bisa tidak membenci Kendrick beberapa derajat lagi. Pada hari ayahmu meninggal, aku akan melihat apakah kau bisa menahan semua keangkuhan itu di hadapanku, bocah nakal. Sementara itu, di restoran terbaik di area luar ruangan serikat, Vico mendapati dirinya berhadapan langsung dengan salah satu manusia dari kelompok Maximilian. Walaupun kelompoknya dan kelompok Maximilian tidak saling berbicara, Vico tidak melihat masalah dalam bertemu dengan salah satu kenalan lamanya untuk berbicara tentang dunia spiritual dan masa lalu. Mungkin tidak ada ruang untuk mempercayai masa depan, tetapi masa lalu telah diputuskan, dan membicarakannya tidak akan mengubahnya. Dalam minggu-minggu sejak ia bergabung dengan serikat, Vico telah bertemu dengan 3 teman manusia Maximilian dan berbicara tentang dunia spiritual, serta perjalanan para pria di Zocaro. Karena masing-masing dari mereka adalah orang-orang sibuk dengan banyak tanggung jawab, butuh waktu berminggu-minggu untuk membicarakan semua hal yang ingin mereka bicarakan dari masa lalu. Bahkan dengan pertemuan yang sering. Namun setelah mereka selesai mendiskusikan pengalaman lain mereka sebelum reuni di Armans, sekutu Maximilian mengemukakan topik terkini. Aku mendengar tentang kematian Jembe. Kau harus berhati-hati, fraksi ini sulit dihadapi. Aku khawatir kalau kau tidak meningkatkan kekuatan rata-ratamu 1 atau 2 level, kau tidak akan terbebas dari masalah yang dapat mengancam keberadaanmu. Kata individu level 107. Maximilian membayar tagihan makanannya dan bangkit untuk pergi. Kami akan mengerjakannya. Saksikan saja saat kami menunjukkan cara yang tepat untuk tumbuh di tempat ini. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2495, selamat datang kembali. 3 minggu telah berlalu sejak prajurit baru dari faksi Minos menghadapi masalah di Armans. Untuk sementara waktu, mereka bertahan, berusaha meningkatkan posisi mereka sebagai orang luar dan memperkuat faksi mereka untuk mengantisipasi kembalinya Minos. Tepat pagi itu, Minos dan kelima rekannya,
termasuk anggota baru yang belum pernah bersama mereka sebelumnya, tiba di pulau terapung Armans di atas Examire. Saat mereka melangkah ke pulau itu, kota tampak ramai di sekeliling mereka, penuh dengan aktivitas dan bisikan. Berjalan menyusuri jalan utama di area luar markas, mereka menarik banyak tatapan. Anggota internal berhenti sejenak dalam pekerjaan mereka, mata mereka tertuju pada kelompok itu. Minos, sosok yang menarik perhatian dan menjadi bahan gosip, berjalan maju, ekspresinya tidak terbaca. Di antara anggota tingkat bawah, Minos hanyalah seorang jenius yang menarik dari jauh. Namun, bagi orang dalam serikat, ia adalah sosok yang hampir mistis, dikelilingi oleh kisah-kisah tentang harta benda dan musuh-musuhnya, yang dibahas hampir setiap hari. Pandangan Minos tetap lurus ke depan, tak tergoyahkan di tengah tatapan orang-orang. Teman-temannya saling bertukar pandang dengan gelisah, merasakan beratnya perhatian itu. Langkah pengirim terhenti ketika dia menyadari tatapan aneh yang ditujukan kepadanya. Dia mendesah, suaranya nyaris tak terdengar. Pikiran berkecamuk dalam benaknya, kembali ke serikat berarti pengucilan yang tak terelakkan dan ancaman dibungkam secara permanen. Bersembunyi atau berpura-pura tidak menjadi sekutu Minos sama sekali tidak akan membantu Sender. Dia cukup mengenal serikat itu untuk menyadari bahwa gertakan hanya akan menunda hal yang tak terelakkan. Itulah sebabnya dia lebih suka pendekatan yang lebih langsung, menunjukkan bahwa dia telah mengubah pihak, bahwa dia tidak sendirian, dan bahwa dia akan bekerja untuk Minos mulai sekarang. Berdiri tegak, tatapannya tak tergoyahkan. Ia berharap bahwa dengan bersikap terus terang, ia bisa mendapatkan sedikit rasa hormat atau setidaknya mengurangi permusuhan. Bisik-bisik di sekitarnya semakin keras, tetapi ia tetap menegakkan kepalanya, tahu bahwa ini adalah jalan terbaik ke depan. Saat mereka memasuki ruang dalam serikat, mereka segera mencatat keberhasilan mereka dalam pencarian di Magma Barrens, dan kelompok tersebut menyampaikan apa yang seharusnya mereka sampaikan ke aula misi. Setelah selesai, mereka menuju ke sarang faksi. Ketika mereka tiba di gua faksi, Minos, Ruth, dan yang lainnya tidak melihat semua rekan mereka di sana. Gua itu cukup besar untuk menampung semua orang di faksi saat itu, tetapi banyak yang keluar untuk memenuhi tanggung jawab mereka di serikat. Saat itu, Abby dan Gloria, serta Holly dan Charlie, ada di sana. 3 dari mereka sedang berkultivasi, duduk dalam posisi meditasi dengan aura konsentrasi di sekeliling mereka, sementara 1 dari mereka baru saja selesai dan hendak pergi. Mata Holly terbuka lebar saat Minos masuk. Senyum mengembang di wajahnya, dan dia melompat berdiri, kegembiraannya terlihat jelas. Dia bergegas menghampiri Minos, langkah kakinya bergema di seluruh gua. "Ayah, akhirnya ayah kembali!" Seru Holly, suaranya terdengar lega sekaligus gembira. Dia melompat ke pelukan Minos, memeluknya erat sebelum berbalik memeluk ibunya. "Aku sangat khawatir," katanya, matanya berbinar saat dia menatap mereka dengan serius, sejenak menatap Sender. Minos dan Ruth bertukar beberapa patah kata dengan Holly, suara mereka lembut dan meyakinkan, sebelum wanita lain di sekitar mereka terbangun dari kondisi kultivasi mereka. Saat mata mereka terbuka dan meregang, Minos mengalihkan pandangannya ke arah pengirim, sambil mengangguk ke arahnya. "Banyak hal telah terjadi," katanya, suaranya mengandung beban kejadian baru-baru ini. "Mulai sekarang, Sender akan menjadi anggota faksi kita. Bekerja samalah dengannya sehingga kita dapat menghadapi musuh-musuh kita dengan lebih baik." Keempat wanita itu langsung setuju, menyadari keberhasilan kelompok tersebut selama hampir 2 bulan mereka pergi. Ekspresi mereka berubah dari rasa ingin tahu menjadi pemahaman saat mereka memproses penambahan baru dalam kelompok mereka. Abby adalah orang pertama yang memecah keheningan. "Bagaimana keadaan di Magma Barrens? Kami mendengar Jembei meninggal beberapa minggu yang lalu." "Ya," jawab Minos, senyum muram tersungging di bibirnya. "Kami membunuhnya. Pada akhirnya, mereka meremehkan kami, mengira kami kelelahan. Aku mengejutkan mereka dengan mayat-mayat yang kami tinggalkan." Matanya beralih ke peti mati di sekeliling mereka, sebuah bukti bisu atas pertempuran mereka baru-baru ini. "Tetapi membunuh Jembei saja tidak akan mengubah situasi kita," imbuh Ruth, suaranya tenang dan pragmatis. Kami tahu itu," Gloria mendesah. "Jadi Chen Shao telah mengubah hierarki mereka dan bertindak melawan kami." Charlie melangkah maju, wajahnya serius. "Mereka mulai mengawasi kita begitu kau berangkat ke Magma Barrens. Namun begitu Abby, Vico, dan Kendrick dipromosikan, mereka bertindak lebih agresif, memasang perangkap untuk kita." Kendrick menghadapi salah satu ancaman ini 3 hari lalu ketika dia menantang seorang supervisor level 107 yang mencoba membunuhnya selama misi pengujian senjata untuk bertarung sampai mati. "Oh, siapa dia?" Mata Minos menyipit, nadanya gelap dan dingin. "Seorang pandai besi dari Jade Chen Shao, seorang pria bernama Freddy Squivin," jawab Abby, suaranya rendah. "Itu nama seorang pandai besi di faksi itu. Pria ini adalah bagian dari kelompok pendukung Inigo, yang seharusnya menjadi pemimpin faksi yang baru, setelah Sender."
Dia memang pemimpin faksi yang baru, Charlie membenarkan. Kapan pertempuran ini? Ruth bertanya kepada kelompok itu. Malam ini, jawab Abby. Aku akan bicara dengan Kendrick sebelum pertarungan. Minos memutuskan, pikirannya sudah menyusun strategi. Tidak banyak yang bisa kita lakukan sekarang. Kita punya lebih banyak musuh daripada yang kubayangkan sebelum aku berangkat ke Magma Barrens. Lain kali aku menjalankan misi di luar serikat, seorang jenderal mungkin akan mencoba membunuhku. Saat ia berbicara, mayat-mayat mantan rekan Sender muncul di dalam gua, terbungkus dalam peti mati mereka. Abby dan yang lainnya melirik mayat-mayat itu, memahami rencana Minos yang tak terucapkan. Dengan kekuatan nekromantik Abby, pasukan orang mati mereka akan bertambah kuat. Satu-satunya keterbatasan mereka adalah tingginya mayat-mayat ini dan peti mati khusus, yang tidak mudah atau murah untuk dibuat. Minos menoleh ke Abby, matanya penuh tekad. Mari kita bersiap menghadapi musuh level 114 yang akan mengejarku, dimulai dari mereka. Abby, apakah kamu siap? Dia menatap istrinya yang berambut biru. Mengetahui bahwa membangkitkan beberapa orang ini akan lebih rumit daripada mereka yang sudah ada di dalam 12 peti mati di sekitar mereka. Abby mengangguk, menandakan kesiapannya. Minos menggunakan kemampuan bawaan kultivasinya untuk mencapai level 108, meningkatkan kekuatan istrinya ke puncak level 106. Ketika keduanya berada pada batas maksimalnya, kemampuan ilahi Abby menyala dan hidup kembali, dan ia mulai menghidupkan kembali orang mati. Minos fokus pada dua mayat level 112, menyegel mereka ke dalam peti mati, karena tahu ia tidak bisa mengendalikan mereka semudah yang lain. Mereka akan tetap menjadi cadangan sampai ia dan Abby tumbuh lebih kuat atau membutuhkan kekuatan mereka segera. Adapun 4 lainnya, ia dengan mudah menguasai pikiran mereka sebelum mengalihkan perhatiannya ke Jembe. Selamat datang kembali, Jembe, katanya, senyum provokatif tersungging di bibirnya. Kuharap kau siap melayaniku. Ia mengirimkan jam pasir ke tubuhnya. Minos, suara Jembe berbisik, penuh campuran antara penolakan dan kepasrahan. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2496, Dewan Jembe. Saat dia mendapati dirinya berhadapan langsung dengan Minos, mengingat kematiannya dan merasa tidak ada yang dapat dia lakukan terhadap manusia ini, Jembe tertawa getir. Sepertinya aku membuat kesalahan dengan rencanaku. Aku hanya tidak menyangka salah satu dari kami masih ada di sini. Sepertinya kau takut, Sender. Jembe berkomentar sambil menatap orang yang dilemahkan oleh kekuatan Minos. Pengirim tidak mengatakan apapun. Tidak ada gunanya berdebat dengan mayat. Jembe sudah mati, di bawah kendali Minos, dan begitu efek kemampuan Abby dan Minos hilang, Jembe akan menghilang. Sekarang setelah kau ada di antara kami, kuharap aku bisa mengandalkan dukunganmu dalam menghadapi musuh. Apakah ada yang bisa kau katakan padaku sekarang untuk membantuku menghadapi jenderal yang kau tinggalkan untuk membunuhku? Tanya Minos. Karena berada di bawah kendali Minos, Jembe tidak pernah bisa menolak untuk menjawab tuannya yang baru. Dia segera mengatakan apa yang harus dia katakan. Aku tidak tahu seberapa jauh kekuatanmu bisa digunakan, tetapi berurusan dengan Artaud tidak akan mudah. Mungkin penggunaan Sender, kemampuan bawaanmu, dan semua mayat itu akan sedikit membantumu. Namun, aku ragu itu akan cukup untuk membunuhnya dan memastikan setidaknya kau bisa lolos. Untuk mengalahkannya, kau butuh bantuan yang lebih kuat dari yang sudah kau miliki, atau naik level. Cara lain tidak akan berhasil. Saya setuju, kata pengirim. Minos mendesah dan kemudian, dengan lambaian tangannya, Jembe bergabung dengan mayat-mayat lainnya yang disimpan di guci istimewanya, di mana ia bisa menunggu panggilan tuannya. Minos meletakkan 6 peti mati baru di tepi gua sebelum mengambil telur yang diperolehnya di Magma Barrens. Holly, kemarilah, pilih satu dari 3 ini untukmu. Ia memberi isyarat kepada putri bungsunya. Mata Holly berbinar ketika yang lain menyadari telur-telur ini sangat berharga. Ini semacam telur binatang purba. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Telur itu bisa menjadi bahan untuk pil atau ramuan, atau bahkan melahirkan binatang buas. Rawatlah dengan baik dan gunakanlah untuk keuntunganmu. Holly berterima kasih kepada ayahnya dengan memilih telur yang menurutnya paling menarik. Bertekad untuk memberikan 2 telur lainnya kepada 2 anaknya yang lain yang berada di Zokaro, Minos membawa esensinya bersamanya sebelum berbalik dan meninggalkan gua. Kembalilah ke apa yang seharusnya kau lakukan jika aku tidak ada di sini. Aku akan mengurus beberapa urusan sebelum aku menonton pertarungan Kendrick. Ruth dan Sender mengikutinya, sementara yang lain tetap tinggal atau meninggalkan gua untuk mengurus urusan serikat mereka. Setelah meninggalkan gua faksi mereka, Minos dan Ruth mengikuti instruksi pengirim. Pria ini telah berjanji untuk memperkenalkan tuannya kepada kontak-kontak yang dimilikinya di pusat kota. Dan karena Minos harus segera bersiap menghadapi pertempuran mematikan, ia segera memanfaatkan kontak-kontak budaknya.
Setelah 15 menit, mereka berada di area komersial di area dalam guild sementara pengirim menjelaskan siapa yang akan mereka temui pertama kali. Semua kontak yang akan diperkenalkan pengirim kepada Minos tentu saja harus bukan anggota faksi Jade Chainsaws. Meskipun pengirim mengenal lebih banyak anggota faksi daripada anggota kelompok lain atau bahkan anggota serikat yang netral. Ia memiliki cukup banyak nama untuk menghabiskan setidaknya satu sore mencoba bernegosiasi bersama tuannya. Sebagai seorang penguasa level 113 yang telah berada di dalam serikat selama lebih dari 1000 tahun, Sender telah menjalin banyak kontak selama bertahun-tahun. Baik rival lama atau bahkan kawan yang pernah menjalankan misi bersama. Tuan, Segiel adalah orang yang saya yakini sebagai pendamping terbaik yang bisa Anda bawa ke sisi Anda. Dia adalah Morgan, roh air, dengan kultivasi yang mirip dengan saya, tetapi jauh lebih relevan daripada saya. Dia tidak termasuk golongan manapun. Namun, dia adalah anggota Armans selama lebih dari 2000 tahun. Dia sangat dekat dengan salah satu tetua serikat. Dari semua orang yang ingin menjadi panglima tertinggi serikat berikutnya, dia adalah salah satu favorit dalam kompetisi. Jembei memiliki peluang bagus karena pengaruh Jade Chainsaws dan kemampuannya membuat kesepakatan serta mendapatkan kerjasama dari orang yang tepat. Namun, Segiel berbeda. Ia tidak memiliki banyak pendukung. Tetapi pendukung besarnya bahkan dapat menggerakkan panglima tertinggi saat ini. Saya tidak dapat menjanjikan bahwa memenangkan aliansinya akan menjamin Anda memperoleh dukungan dari tetua. Tetapi memiliki seseorang dengan kontak seperti itu di pihak Anda memiliki banyak keuntungan. Dia dekat dengan seorang tetua? Bagaimana mungkin? Tanya Ruth penasaran. Mereka bilang dia berasal dari dunia yang sama dengan tetua. Komentar pengirim. Mungkin itu sebabnya. Namun terlepas dari apapun, faktanya Segiel sering terlihat memasuki Dewan Persekutuan dan telah bertemu tetua level 120 ini beberapa kali. Level 120, Minos menelan ludahnya setelah mendengar kata-kata yang mengesankan itu. Pengirim tersenyum sebagai konfirmasi. Semua tetua di guild lebih kuat dari panglima tertinggi. Mereka semua memiliki kultivasi di atas level 117. Bagaimana seseorang bisa menjadi tetua? Tanya Ruth. Hanya ada 10 kursi di Dewan Tetua Serikat. Kecuali jika salah satu kursi itu kosong, tidak ada cara bagi anggota baru untuk menjadi tetua. Namun, ketika terjadi kekosongan, Panglima tertinggi memiliki pilihan untuk memberikan kursi itu kepada salah satu jenderal, atau mereka dapat menjadi tetua dan membiarkan kursi mereka kosong. Konon, salah satu tetua dewan berada di akhir hayatnya setelah hidup selama lebih dari 1 juta tahun. Jika dia tidak memasuki alam atas dalam beberapa abad mendatang, dia akan mati. Itulah sebabnya beberapa penguasa tingkat tinggi sudah mempersiapkan diri untuk kesempatan menjadi panglima tertinggi serikat berikutnya, serta jenderal berikutnya. Ini merupakan salah satu alasan utama mengapa Minos sangat menderita saat kembali. Jembei, serta orang lain yang dibiarkan hidup untuk mengganggunya, ingin tumbuh dan menjadi lebih berpengaruh agar dapat memanfaatkan kematian atau kenaikan jabatan anggota tertua Dewan Persekutuan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2497, Mencari Sekutu. Setelah mempelajari dasar-dasar tentang Segiel dari Sender, kelompok itu memasuki sebuah rumah mewah di pusat kota yang menampung toko roh air level 113. Melihat Sender memasuki ruang kerjanya, Segiel mengalihkan pandangannya ke 3 pendatang baru dan segera mengenali 2 manusia di samping kenalan lamanya. Sepertinya rumor itu benar, gumamnya sambil menyelesaikan formasi dan menuliskan rune terakhir pada perangkat yang tengah dipersiapkannya. Minos dan Ruth menatap wanita cantik berambut biru, bertubuh proporsional, dan tinggi 1,4 meter itu. Kulit wanita itu berkilau kebiruan, membuatnya tampak hampir seperti makhluk halus. Dalam keadaannya saat ini, mustahil bagi siapapun untuk mengatakan bahwa dia bukan manusia, melainkan Morgan. Senang bertemu denganmu lagi, Segiel, kata Sender sambil menyapanya dengan hangat. Aku juga begitu. Setelah berita baru-baru ini, kupikir aku tidak akan punya kesempatan minum teh denganmu lagi. Tapi kulihat kau telah menemukan alternatif untuk situasi yang mematikan. Mata Segiel berbinar karena penasaran. Pengirim tersenyum padanya dan menunjuk ke arah Minos dan Ruth. Saya rasa kalian sudah mengenal mereka dari rumor yang beredar di guild. Mereka adalah Minos dan Ruth, rekan faksi baru saya. Dia menatap kedua manusia itu tepat di mata, agak tertarik, karena rumor tentang Minos sangat mengesankan. Silakan duduk, teman-teman Sender selalu diterima di studio saya. Ia melambaikan tangannya dan kursi-kursi air terbentuk di depan sebuah meja. Minos dan Ruth menyapa Segiel sebelum duduk membahas hal-hal yang membawa mereka ke tempat ini. Petugas Segiel, pengirim telah memberitahuku tentangmu, jadi aku tidak ingin menyesatkanmu. Aku mencari sekutu untuk bergabung dengan kelompokku. Sebagai imbalan atas keikutsertaanmu, aku akan memberimu ini. Minos meletakkan artefak kristal biru tua di atas meja, cahayanya mengisyaratkan kekuatan besar,
yang sangat berharga bagi mereka yang memiliki kekuatan afinitas air. Mata Segiel terbelalak saat melihat kristal itu, langsung menyadari nilainya. Saya lihat Anda sangat lugas dalam pendekatan Anda. Dia tersenyum dan mendorong artefak itu kembali. Saya ingin sekali menerima hadiah Anda, tetapi saya tidak bisa bergabung dengan faksi manapun. Ini bukan tentang tawaran Anda atau risikonya, saya tidak bisa. Bisakah kau memberitahuku kenapa? Alis Minos berkerut, campuran rasa frustrasi dan penasaran dalam suaranya. Dari aura dan artefaknya, Minos merasa dia akan memperoleh banyak keuntungan darinya. Mengapa menolak? Minos tua, aku tahu namamu dengan baik. Ada seorang tetua yang mengawasi kemajuanmu sejak kau bergabung dengan guild. Tahukah kau, Minos, Ruth, dan Sender, yang telah lama bersekutu, menyipitkan mata, terkejut dengan pernyataan Segiel. Begitu pula denganku, lanjut Segiel, senyumnya sedikit memudar. Tapi tetua yang mengawasiku sudah menghubungiku sejak aku bergabung dengan guild. Aku tahu apa yang diharapkannya dariku, tidak seperti dirimu. Jadi aku tahu aku tidak seharusnya bergabung dengan faksi manapun. Itulah yang diharapkannya dariku. Mungkin sama atau berbeda bagi tetua yang mengawasimu. Itulah motivasiku. Kalau tidak, aku akan bergabung dengan faksi lain sejak aku bergabung dengan Serikat ribuan tahun lalu. Seorang tetua mengincar Minos. Apa maksudmu, Segiel? Tanya Sender. Aku tidak tahu motif atau niat mereka. Tapi aku mendengar nama Minos dari mulut tuanku lebih dari 200 tahun yang lalu. Jadi aku yakin seseorang sedang mengawasimu, Minos. Jawabnya sambil menatap mata Minos dan membuatnya khawatir lagi. Apakah itu baik atau buruk? Ruth menatap Minos dengan cemas. Aku tidak tahu, sang tetua begitu tua dan berkuasa. Mungkin mereka ingin Minos menjadi panglima tertinggi serikat berikutnya. Mungkin mereka ingin kau melatih satu generasi prajurit tingkat tinggi atau mati demi serikat. Yang ku tahu hanyalah mereka mengawasimu dari balik bayang-bayang. Katanya, suaranya penuh dengan misteri yang mustahil untuk tidak dipikirkan. Namun, dia tidak melakukannya untuk menakut-nakuti Minos dan mereka berdua. Dia benar-benar tidak punya niat jahat. Aku tidak bisa bergabung denganmu. Tuanku tidak suka faksi dan berpikir itu tidak akan ada gunanya bagiku. Tapi aku tertarik padamu, Minos Stuart. Aku akan memberimu beberapa saran tentang di mana menemukan sekutumu. Katanya, berbicara langsung seperti Minos beberapa saat sebelumnya. Minos mengepalkan tangannya saat ia mengesampingkan kekhawatiran diawasi oleh seorang Supreme dan bertanya. Saya akan menghargai saran apapun, petugas. Carilah Wolfar dan Klexfolk. Mereka adalah dua raksasa. Mereka adalah pejuang yang kuat di medan perang, tetapi dalam menjalankan faksi sehari-hari, mereka tidak berguna dan sangat mahal untuk dipertahankan. Karena kekurangan mereka, yang menurut banyak anggota guild lebih besar daripada kualitas mereka, mereka tidak pernah bertahan dalam faksi lebih dari beberapa hari. Jadi, jika Anda mendekati mereka, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan dukungan mereka. Satu-satunya masalah adalah harganya mahal, dan jika Anda mengeluarkan mereka dari tim Anda setelah menggunakannya, Anda mungkin harus menghadapi agresi mereka. Wolfar dan Klexfolk, tanya Sender, terkejut. Dia tidak memikirkan kedua nama itu, mengingat nama-nama lain yang dapat membuat perbedaan lebih besar bagi Minos baik di medan perang maupun dalam politik serikat. Ya, mereka cocok sekali untuk kelompok ini, Segiel menegaskan sebelum bertanya. Apakah kau sudah memikirkan nama lainnya? Pirene dan Lamedesa. Mungkin Neil, kalau dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia menggelengkan kepalanya, ekspresinya tegas. Mereka bukan pilihan yang bagus. Meskipun Wolfar dan Klexfolk hanya level 112, kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan membuat mereka berguna. Pirene, Lamedesa, dan Neil mungkin akan mengkhianatimu atau pergi jika situasinya memburuk. Namun begitu kau mendapatkan kesetiaan Wolfar dan Klexfolk, mereka akan melayanimu selamanya. Pengirim merasakan sedikit ketidakpastian. Karena tidak terlalu memikirkan Wolfar dan Klexfolk, ia kini mengakui bahwa ia mungkin telah meremehkan kemampuan mereka. Bisakah Anda memberitahu kami di mana kami bisa menemukannya? Minos menunjukkan minat yang besar saat bertanya. Itulah satu-satunya masalahnya. Nada bicara Segiel menurun saat dia menjawab, mereka ada di The Bluefield. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2498, Hadiah yang Dermawan. Lapangan biru, seru Minos saat mengingat lokasinya. Bluefield merupakan tempat ekstrim yang jauh dari Examire, tempat serikat tersebut menambang jenis material khusus. Tempat itu keras, dan mereka yang dikirim ke sana setelah gagal dalam salah satu tahap ujian masuk serikat pasti akan mengalami kesulitan. Namun, wilayah seperti itu bukanlah akhir dunia. Seseorang yang memiliki tekad memiliki peluang bagus untuk mengatasi kesulitan mereka dan akhirnya mendapatkan tempat di Armans, lalu meninggalkan status pelayan mereka untuk menjadi rekrutan. Namun, di The Bluefield, tidak hanya ada pelayan serikat, tetapi juga para kultivator yang tidak dapat lulus ujian masuk untuk bergabung dengan tentara. Sebagai jabatan Armans, ada anggota berpangkat tinggi di sana.
Segiel menjelaskan, ya, karena sangat sulit bagi mereka untuk tetap berada dalam faksi dan mereka membutuhkan banyak poin prestasi untuk membiayai biaya kultivasi mereka. Mereka biasanya melakukan misi terberat yang tidak ingin dilakukan siapapun. Misi untuk tinggal di The Bluefield Post membayar lebih dari 100.000 poin prestasi per bulan, jadi mereka ada di sana sepanjang waktu untuk menjalankan misi tersebut. Hanya ketika anggota internal serikat yang sangat membutuhkan poin prestasi mendaftar untuk mengambil posisi mereka akan kembali ke markas untuk sementara waktu. Bahkan saat itu, karena tidak ada yang ingin tinggal lama di sana, mereka selalu berakhir kembali ke The Bluefield. Di dalam guild, ada banyak misi yang bayarannya luar biasa besar. Biasanya, misi-misi ini menempatkan anggota guild dalam bahaya besar, atau memiliki kondisi ekstrim yang akan mencegah mereka untuk berkultivasi, atau bahkan membuat mereka terisolasi untuk waktu yang lama. Kebanyakan tidak ingin melakukan misi semacam itu, jadi serikat membayar banyak untuk mendorong mereka yang sangat membutuhkan poin prestasi, seperti Wolfar dan Klexfolk. Perwira menengah raksasa yang Segiel rekomendasikan kepada Minos. Jika kamu ingin mereka berdua berada di dalam kelompokmu, yang harus kamu lakukan adalah membayar pengeluaran mereka sekitar 200.000 poin prestasi setiap bulan agar mereka bekerja untukmu. Dia tersenyum saat mengatakan hal ini, meskipun dia tahu bahwa ini adalah biaya yang mahal. Bahkan para tetua dewan akan menghindari pengeluaran sebanyak itu dan akan berpikir 2 kali sebelum membuat komitmen seperti itu. Ini mengagumkan, komentar Ruth sambil menatap Minos. Bisakah kita benar-benar mempertahankan tingkat pengeluaran ini? Kalau begitu, apakah ini benar-benar sepadan dengan investasinya? Minos tidak yakin, tetapi Sender punya ide yang lebih baik daripada dirinya. Apakah itu sepadan dalam jangka panjang? Nah, jika Anda punya resep untuk meningkatkan poin prestasi dan kemungkinan yang tinggi, itu pasti sepadan. Meskipun kedua raksasa itu hanya penguasa level 112, masing-masing dari mereka lebih kuat dari saya. Karena tubuh mereka yang besar dan sangat kuat, mereka praktis abadi di tahap ke-11. Hanya seorang tertinggi yang bisa membunuh mereka. Namun, jika Anda tidak memiliki penghasilan yang terus bertambah atau bahkan keinginan untuk memperjuangkan posisi tertinggi di guild, investasi ini mungkin tidak sepadan. Mempekerjakan dua raksasa untuk misi sementara akan lebih bermanfaat. Menurut Sender, jika itu berarti menghabiskan 200.000 poin prestasi per bulan, akan lebih baik untuk mencari sekutu lain di dalam guild. Namun, ia tidak ragu bahwa Wolfar dan Klexfolk akan membalas budi jika mereka harus bertarung. Pengirim tidak dapat mengatakan apa yang akan terjadi jika Artaud melawan kedua raksasa itu dan anggota kelompok Minos lainnya. Namun, peluang penguasa level 113 ini pasti akan jauh lebih baik jika kedua raksasa itu berada di pihaknya. Saya tidak khawatir dengan poin prestasi. Masalahnya adalah membawa mereka berdua ke pihak kita tepat waktu, kata Minos menanggapi pertanyaan istrinya. Sepertinya kau benar-benar kaya. Rumor bahwa kau telah menemukan harta karun yang besar bukanlah hal yang tidak berdasar. Sedil berkomentar dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Minos berkata kepadanya tanpa terlalu memperhatikan komentarnya. Setiap orang yang menempatkan dirinya dalam bahaya akan mati atau menjadi kaya. Tidak ada pilihan lain di seluruh alam semesta. Aku masih di sini, jadi kau dapat membayangkan bahwa aku memiliki semua kekayaan yang ditinggalkan musuhku. Oh, jadi begitulah. Sebenarnya, kau benar. Seseorang sepertimu pasti sudah sering bertarung. Sedil menyipitkan matanya, merasa ini benar, tetapi itu bukan seluruh kebenaran tentang Minos. Itu masih belum menjelaskan mengapa teman-temanmu mendekatimu, pikirnya sambil menatap Ruth. Tetapi dia hanya ingin tahu tentang Minos dan tidak berniat terlibat dengannya dalam hal negatif. Jika kau ingin kedua raksasa itu berada di pihakmu, cepatlah. Mereka berdua akan menyelesaikan bulan mereka di The Bluefield dalam 10 hari. Setelah itu, setelah mereka memperbarui misi mereka, mereka tidak akan bisa kembali selama beberapa minggu. Terima kasih atas saran dan bantuanmu. Minos memberi isyarat terima kasih sebelum beranjak pergi. Petugas Sedil tidak akan bergabung dengan faksi saya, tetapi itu tidak berarti kita tidak bisa berteman. Terimalah hadiah ini dari saya, katanya sambil menawarkan artefak yang dapat diserap yang telah diberikannya sebelumnya. Mata Sender membelalak, sementara Sedil menjadi lebih serius. Ia bertanya, kau yakin? Ini artefak yang berharga. Aku menasihatimu karena alasanku sendiri. Kau tidak harus memberikannya kepadaku. Terimalah tanda terima kasih ini. Minos bersikeras sambil menundukkan kepalanya. Hanya karena dia tidak bergabung dengan faksi tersebut. Tidak berarti dia tidak bisa menjadi sekutu. Seperti yang telah dikatakan Sender kepadanya dan Ruth sebelumnya, memiliki seseorang seperti Sedil di pihak seseorang adalah sesuatu yang berharga. Sesuatu yang dapat menghasilkan hasil tak terbatas, tergantung pada bagaimana segala sesuatunya berkembang. Sedil menerima hadiah Minos atas desakan manusia, sebelum mengundangnya makan malam setelah keadaan menjadi tenang baginya.
Dia setuju untuk bergabung dengannya untuk makan malam, di mana mereka dapat membahas hal-hal yang tidak terlalu formal. Dia tidak ragu memerintahkan istrinya untuk berlari menemui rekan-rekannya sesama anggota fraksi yang telah lama berada di dalam serikat itu. Ruth pergi ke Red, sementara Minos tetap tinggal bersama Sandal. Menghadiri pertemuan-pertemuan lain yang dipikirnya bermanfaat seandainya dia tidak dapat mengajak kedua raksasa itu bergabung dengan kelompoknya tepat waktu. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2499, sebelum pertandingan kematian. Setelah beberapa jam bertemu dan mencoba mengajak sekutu untuk bergabung dengan faksi mereka dan membantu mereka melawan jenderal level 114. Minos dan Sandor menuju ke tempat di mana Kendrick akan menghadapi pertempuran mematikan dalam waktu kurang dari 2 jam. Dalam perjalanan mereka ke arena tantangan di luar kota, Minos dan Sandor membicarakan tentang 2 sekutu yang berhasil mereka dapatkan sore itu. Seorang penguasa level 112 dan seorang penguasa level 113 telah menerima usulan Minos dan berjanji untuk bergabung dengan kelompoknya dan membantunya mengatasi masalahnya saat ini. Minos tidak perlu menyebutkan tingkat permasalahannya saat ini. Setiap anggota internal guild yang mengetahui apa yang terjadi di dalam kota tahu rintangan apa yang menghalangi manusia ini. Meskipun demikian, kedua alien itu setuju untuk bergabung dengannya, karena percaya pada potensi faksi Minos dan hadiah sambutan yang telah diberikannya pada kesepakatan awal mereka. Namun saat mereka berjalan menuju arena di luar serikat, Minos dan Sandor memiliki sesuatu yang lebih penting dalam pikiran mereka. Bagaimana menurutmu tentang peringatan Sedil? Aku tidak menyangka dia akan memberitahu kita bahwa seorang tetua sedang mengawasimu. Pengirim menatap Minos dengan cemas. Mengapa seorang tetua mengawasi Minos selama berabad-abad? Jika memang ada alasan yang baik, mengapa tetua ini tidak menghubunginya? Jika tetua ini tidak melakukannya, seberapa besar kemungkinan hal itu akan berdampak negatif bagi Minos dan sekutunya? Keraguan ini sudah membuat pengirim takut. Saya juga terkejut. Harus saya akui, saya tidak dapat menemukan alasannya. Ia menjawab pertanyaan pengirim dengan tulus, sambil bertanya-tanya apakah itu sesuatu yang telah ia lakukan, potensinya, atau sesuatu yang belum ia lakukan. Segalanya mungkin terjadi. Mengingat kekuatan para kultivator pada tingkat kultivasi tertinggi, Minos sendiri tahu tentang hal-hal yang hanya akan terjadi dalam jangka panjang. Itulah sebabnya ia membiarkan Grisdi hidup dan membawanya bersamanya. Jadi sangat mungkin seseorang yang lebih kuat darinya, dengan kemampuan clairvoyance, juga bisa mengetahui tentang masa depannya. Henricus Longus telah lama membantunya dengan melindungi masa depannya dari pihak ketiga. Namun, kini ia tak bisa lagi mengandalkannya. Seseorang yang jauh lebih kuat darinya, yang mengenalnya dan memiliki kemampuan clairvoyance, dapat memeriksa nasib Minos. Kuharap tidak ada yang negatif. Fakta bahwa dia telah memperhatikanku begitu lama tanpa memberiku tanda-tanda atau bahkan mendekatiku berarti dia mungkin sedang menunggu sesuatu, yang berarti aku tidak perlu khawatir. Setidaknya untuk saat ini, pikirnya sambil mengepalkan tinjunya, merasakan ketidakamanan dan kegelisahan seseorang yang tidak dapat melakukan apapun terhadap sesuatu yang begitu serius. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Pada akhirnya, kita akan mendapatkan perkembangannya. Dengan kata-kata itu, dia memasuki arena duel dan segera menuju ke area petarung, di mana Kendrick sudah bersama Lily dan Vico. Anggota faksi lainnya akan menonton duel Kendrick, tetapi mereka hanya akan datang ke arena pada saat pertandingan berlangsung, yang dijadwalkan lebih dari 1,5 jam sebelumnya. Melihat kedua putranya di sana, Minos tersenyum dan berkata keras-keras. Sepertinya kalian berdua akan mendapat masalah, ya? Pantas saja kalian tumbuh begitu cepat. Mendengar suara khas Minos, ketiganya yang tengah mengobrol di ruang kultivasi khusus menoleh ke arah 2 pendatang baru itu. Ayah, kata Lily, bibirnya melengkung ketika dia melihat orang yang paling dia sayangi di dunia kembali ke guild. Kendrick tersenyum mendengar komentar ayahnya dan berkata, kami mengikuti garis keturunan keluarga Stuart yang suka membuat onar. Minos tertawa saat ia berhenti di samping Kendrick dan menepuk bahu pemuda itu, menantikan konfrontasi di depan. Bagaimana kabarmu? Apakah kau yakin akan mengalahkan lawanmu? Ya, aku akan membunuhnya jika kami tidak berada di guild. Namun karena aku tidak dapat melakukannya dalam situasi di mana dia mencoba membunuhku, aku lebih memilih untuk menjadikannya resmi. Dengan cara ini, setidaknya aku akan dapat mengumpulkan poin prestasinya. Kamu melakukannya dengan baik. Minos mengangguk, yakin dengan kemampuan putra sulungnya. Sambil menatap Vico dan menyapanya, Minos menunjukkan 2 telur yang dibawanya. Ini adalah hadiah yang kukumpulkan di Magma Barrens. Pilih satu, Lily, kata Minos sambil memberi kesempatan pada putrinya untuk memilih di hadapan Kendrick. Setelah gadis itu memilih salah satu telur dan berterima kasih kepada Minos, dia memberikan telur yang tersisa kepada Kendrick. Setelah mengatakan keduanya kata-kata yang mirip dengan apa yang telah dia katakan pada Holly, dia menyuruh Kendrick untuk menunjukkan beberapa keahliannya. Selama 50 menit berikutnya, Minos bertukar kiat dengan putra sulungnya,
membantunya beradaptasi dan belajar cara lebih baik menghadapi lawan tangguh. Puluhan menit tidak cukup untuk mengubah semua kesalahan seorang pejuang, tetapi cukup bagi seorang jenius untuk meningkatkan beberapa poin dalam gaya bertarungnya. Di akhir masa jeda latihan bersama ayahnya, Kendrick akan berkultivasi untuk memulihkan diri dan mempersiapkan diri secara mental untuk pertarungannya, yang akan berlangsung kurang dari 1 jam lagi. Lily tetap tinggal untuk menemani kakaknya sementara Minos, Vico, dan Xander menuju ke bagian penonton. "Bagaimana perjalananmu keluar dari guild? Apa kau mendengar tentang masalah yang kita hadapi baru-baru ini?" tanya Vico sambil berjalan di samping mereka. "Menurutku, semuanya berjalan lancar. Dan ya, kami menyadari masalah-masalah itu. Kami akan menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Namun, untuk saat ini, kami tidak punya pilihan selain melakukannya secara perlahan dan menahan tekanan. Banyak orang yang memperhatikan kami saat ini," jawab Minos kepada pria di sampingnya. "Kapan kamu akan pergi menjalankan misi di luar guild lagi?" "Paling lama sebulan. Sementara itu, aku akan tinggal di sini dan melakukan beberapa misi hukuman yang bisa kulakukan di dalam guild. Begitu aku selesai dengan beberapa persiapan, aku akan pergi untuk menghadapi masalah terburukku." Vico menatap Minos dengan cemas saat dia duduk di sebelahnya di barisan depan arena. "Apa kau yakin? Jangan khawatir, teruslah bekerja dan manfaatkan kesempatan yang ada. Akan segera ada banyak kesempatan untuk maju dalam guild. Kamu dan yang lainnya harus memanfaatkannya untuk menjadi anggota internal." Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2500, Duel Cepat. Saat seorang tetua naik ke alam atas atau meninggal, akan ada lowongan baru di Dewan Tetua Serikat. Selain lowongan ini, seorang jenderal baru akan menggantikan panglima tertinggi atau panglima tertinggi. Seorang perwira senior akan menjadi jenderal, yang berarti bahwa seorang perwira menengah akan meninggalkan jabatannya dan seorang perwira muda akan berganti pangkat. Singkatnya, setiap posisi di atas pangkat rekrut akan kosong karena kematian atau kenaikan jabatan tetua. Hal ini sendiri merupakan kesempatan bagi semua anggota serikat untuk mencari kemajuan. Akan tetapi, sebagaimana satu posisi dapat meningkatkan pentingnya serikat dan memberikan hak dan manfaat yang lebih baik, persaingan untuk posisi tersebut dapat menciptakan distorsi dan bahkan lebih banyak peluang. Misalnya, Jembei ingin berurusan dengan Minos tidak hanya untuk membalas dendam tetapi juga untuk mendapatkan prestise dan pengaruh dalam serikat, yang akan membawanya lebih dekat untuk menjadi panglima tertinggi berikutnya. Namun, niat Jembei telah mengakibatkan tewasnya 6 perwira senior. Dan kini 6 kesempatan baru untuk berkembang dalam serikat telah tercipta bagi perwira menengah, perwira junior, prajurit elit, prajurit berpangkat tinggi, dan rekrutan. Permainan kekuatan yang hilang dari Jembei telah menciptakan peluang bagi 30 anggota guild untuk maju. Tetapi ketika Jembei dan kelima sekutunya telah tewas, Jenderal Artaud berencana untuk memburu Minos, dan pemimpin baru faksi Jembei bermaksud melanjutkan perlawanan terhadap Minos. Dengan kata lain, perebutan supremasi dan kemajuan dalam serikat semakin memanas. Hanya masalah waktu sebelum lebih banyak anggota akan mati. Memberikan kesempatan berkembang kepada orang-orang seperti Vico dan rekan-rekan Minos lainnya yang datang ke Zocaro bersamanya. "Aku tahu, aku sudah menyadarinya," Vico berkomentar sambil mengangguk ke arah Minos. "Sepertinya kita tiba di Armans pada waktu yang spesial. Ya, ketika kelompokku pertama kali bergabung dengan guild, pertikaiannya tidak terlalu banyak. Namun setelah puluhan tahun di sini dan kemudian perjalanan kami ke dunia spiritual, segalanya menjadi sedikit lebih heboh." Minos berkomentar saat arena mulai dipenuhi penonton yang menyaksikan tantangan mematikan Kendrick. "Itu karenamu," kata Xander dengan senyum pahit di wajahnya. Cepat atau lambat, persaingan untuk supremasi di area dalam guild akan meningkat hingga titik saat ini dan bahkan menjadi lebih buruk. Namun dengan kembalinya dirimu dan kekuatan yang lebih besar dari yang diharapkan, banyak dari mereka sekarang merasa terancam atau dipaksa untuk bertindak lebih cepat. Beberapa musuh Minos melihatnya sebagai batu loncatan menuju ketenaran dan prestise yang lebih besar di dalam serikat jika mereka dapat mengalahkannya. Namun, pesaing lainnya melihatnya sebagai lawan dari niat mereka. Meskipun Minos hanya seorang perwira muda, beberapa perwira senior melihatnya sebagai pesaing langsung. Minos menatap Xander, tetapi tidak membantah. "Bagaimanapun, gunakan ini untuk tumbuh dengan cepat. Aku harap kau mencapai posisi yang baik sebelum kau berangkat ke dunia spiritual bersama Charlie," kata Minos kepada Vico. Aku akan melakukannya. Ngomong-ngomong, haruskah aku pergi sebelum atau setelah kau meninggalkan Zocaro?" Vico bertanya saat anggota kelompok lainnya memasuki area tersebut dan menuju ke tempat mereka berada. "Tidak akan ada bedanya. Begitu kalian berdua memiliki persyaratan yang diperlukan, kalian bisa pergi. Saat aku bisa pergi untuk menyelesaikan tanggung jawabku, semua bahaya besar bagi kelompok ini akan berlalu." Minos menjawab sambil mendesah. Ia bermaksud untuk singgah sebentar di Zocaro sebelum pergi untuk menyelesaikan pertunangannya dengan Seraphim sejati.
Tetapi masalah yang dihadapinya dan para pengikutnya saat ini terlalu berat baginya untuk meninggalkan semuanya dan pergi ke dunia Seraphim begitu saja. Bagaimanapun, anggota kelompok lainnya segera berkumpul kembali, dengan Minos melihat Drisdi dan penguasa level 107 yang tidak bergabung dengan kelompoknya dalam perjalanan ke Magma Barrens. Dengan kedatangan Red dan pengawas Kendrick dan yang lainnya, lampu di sisi arena akan segera berubah saat acara dimulai. Ketika kedua prajurit itu muncul di panggung pertempuran, mereka berdua melihat ke arah yang sama, dan pandai besi yang ditantang duel ini oleh Kendrick menyadari Minos ada di sana. Melihat Minos membuatnya merinding, tetapi dia tetap pada pendiriannya. Fraksinya akan mengurus Minos, dan tak lama lagi, Jenderal Astaut akan menghabisi orang ini. Bahkan jika aku membunuh Kendrick Stuart hari ini, Minos tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapku. Dan dia akan segera mati. Pandai besi itu berpikir dalam hati saat dia memposisikan dirinya di sudut panggung. Dengan kata-kata wasit yang mendefinisikan aturan pertandingan, para penonton yang terdiam akan segera bersorak saat pertarungan dimulai. Begitu wasit memberi aba-aba bagi para petarung untuk bergerak, Kendrick menatap lawan level 107 yang berdiri di tempatnya. Pedangnya terangkat ke udara di depan dadanya. Freydis, kita tidak punya dendam, tapi kau tetap mencoba membunuhku selama misi yang kau sewa sendiri. Kalau bukan karena orang-orang korup di balik pasukan represif serikat, kau pasti sudah terbunuh sebagai pengkhianat. Namun, kau tidak akan lolos dari hukuman. Saat dia berbicara, kultivasi Kendrick tidak meningkat. Dia tidak menggunakan kemampuan bawaannya untuk menjadi sekuat atau sekuat musuh. Menjaga kultivasinya pada level yang sama seperti sebelumnya, Putra Minos mengeluarkan aura pedang dari tubuhnya, mengubah senjata di depannya. Saat penonton menyaksikan Kendrick memanggil senjata pamungkasnya, sebuah pedang yang mirip dengan pedang ilahi Minos, ia mengucapkan kata-kata pamungkasnya dalam persidangan tidak resmi ini. Freydis Quiffin, saya, penegak hukum Kendrick Stuart, menjatuhkan hukuman mati atas pengkhianatan. Apa ada yang ingin kau katakan sebelum kau mati? TSK, persetan kau, bocah. Saat Freydis berbicara dan bergerak untuk menyerang leher Kendrick dengan kapak raksasanya, Kendrick menyipitkan matanya dan mengiris ruang. Sebuah portal muncul di tempat dia menebas. Dengan bilah emas senjata terhebatnya muncul di belakang tubuh Freydis, menyebabkan kerumunan yang gelisah pada awal pertarungan berhenti berbicara dan menyaksikan pertempuran cepat ini. Setelah 10 detik berbicara dari kedua belah pihak, Kendrick memenggal kepala lawannya dengan gerakan yang hanya berlangsung setengah detik. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.